认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和知识上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan, kita mau memuji Dia dan menyembah Dia. Mari kita angkat pujian kita yang pertama. Katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Angkat pujian ini sekali, katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan
kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segala bumi. Ibadah pada hari ini kami alaskan demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami masih diberikan dan diizinkan oleh Allah untuk boleh bersama-sama menyelenggarakan ibadah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Kau memakai setiap kami, khususnya yang melayani Tuhan, agar urapan Tuhan begitu nyata, sehingga apa yang kami lakukan boleh menyukakan hati Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mempertaruhkan seluruh umat-Mu, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan juga melawat, agar mereka tetap diberikan hati yang sungguh-sungguh dapat menyembah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, apabila ada di antara kami yang berbuat dosa, bahkan yang jatuh di dalam dosa, kiranya Tuhan boleh mengampuni dan menyucikan kami. Pakai kami dan angkat kami Tuhan, agar supaya kami sekali lagi untuk datang dengan kerendahan hati dan mengizinkan Tuhan menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mempertaruhkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menyegarkan iman kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian kita yang berkata sukacita surga. Katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Angkat pujian ini, katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat,
kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, Sukacita surga nyata. sukacita. Sukacita surga nyata. Katakan sekali lagi, sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian yang berkata, jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam
dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Angkat pujian ini, katakan ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. taat dan setia, Taat dan setia, taat dan setia. taat dan setia. Katakan Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya dapat menyapa Anda semua dari mimbar ini dimanapun Anda berada. Saudara, kiranya kasih dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, jika di minggu ini kembali Engkau boleh memimpin kami semua, supaya kami boleh bersatu, sehati, sepikir untuk bisa menyembah dan memuliakan Allah sekalipun di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami sadar di tengah-tengah kondisi pandemik ini kami belum bisa berjumpa di dalam ibadah seperti biasanya di dalam gereja. Tapi kami bersyukur hanya karena rahmat-Mu lah kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah sekalipun melalui ibadah online. Kami percaya kasih dan kuasa Tuhan senantiasa hadir dan menyertai kami, bahkan untuk memberkati kami. Ajar kami senantiasa untuk taat kepadamu dan bergantung sepenuhnya hanya kepada kekuatan kuasa Tuhan. Roh Kudus, pimpin hidup kami, sehingga kami terus dapat menjalani kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih, berbicaralah kepada kami sekalian, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, saudara, tanggal 13 kemarin kita baru saja merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, atau yang dikenal dengan istilah The Ascension of Jesus Christ to Heaven. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan sebuah peristiwa adikodrati, yang artinya bukan direncanakan oleh manusia atau direkayasa atau buatan manusia, tetapi semua ini karena kekuatan kuasa dari Allah. Dengan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga,
ini membuktikan kepada dunia bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah kita yang hidup. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ia mengutus seorang penolong yang lain, yakni Roh Kudus, untuk menggantikan dirinya, menyertai para murid untuk menyelesaikan misinya di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema peran Roh Kudus menghadapi pandemi. Mari kita lihat nats bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Mari kita baca bagian ini saudara-saudara. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian firman Allah. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, kalimat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum ia terangkat ke sorga. Setelah kebangkitannya dari antara orang mati dengan mengenakan tubuh kemuliaan, Yesus tahu bahwa kehidupannya tidak akan lama lagi berada di dalam dunia ini. Itu artinya bahwa ia tidak akan lama lagi tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus tahu di dalam kondisi seperti ini pasti mereka akan sangat sedih. Mereka akan sangat berduka cita, merasa kehilangan guru, bahkan orang mereka cintai. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus hadir di antara mereka dan ia memberikan penghiburan kepada mereka dengan menguatkan mereka dengan kalimat ini. Agar mereka tidak takut dan gentar, bahkan merasa kehilangan harapan sepeninggal Yesus nantinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan murid-muridnya sendirian untuk menjadi yatim piatu. Tetapi Yesus mengutus Roh Kudus untuk menjaga dan melindungi murid-muridnya di dalam menjalani misinya di dalam dunia ini. Saudara, kita tahu bahwa sudah lebih dari 1 tahun dunia kita dilanda pandemi COVID-19. Keadaan ini berdampak buruk di dalam segala sektor kehidupan manusia. Misalnya secara psikis, banyak orang menjadi stres berat, ketakutan saat naik transportasi umum. Orang mulai duduk dan menjaga jarak seorang dengan yang lainnya atau social distancing. Mereka mulai waspada dengan kebersihan untuk alat-alat makan yang akan dipergunakan, bahkan juga alat-alat minum yang akan dipergunakan. Saudara, orang merasa tidak nyaman ketika melihat sel gambar virus corona. Ada kesaksian seorang ibu, dia berkata begini, ia menjadi mual saat orang bercerita tentang virus corona. Dia katakan bahwa ia menangis sejadi-jadinya sampai tubuhnya dan paru-parunya terasa sesak setelah ia menangis. Belum lagi kita melihat efek psikologi setelah kehilangan pekerjaan selama masa pandemi COVID-19. Menurut keterangan BBC News, dikatakan jumlah klaim asuransi untuk pengangguran di Amerika Serikat melonjak hingga 3 juta permohonan. Wow, ini angka yang luar biasa. Ini adalah rekor tertinggi sepanjang sejarah katanya. Di seluruh negeri perekonomian menjadi melemah akibat jutaan orang mendadak menjadi pengangguran. Peristiwa ini akan menjadi pandemik pengangguran global, kata David Blueston, seorang profesor psikolog konseling di Boston College. Saudara-saudara, mari saya mengajak kita semua untuk melihat dalam situasi di negeri kita atau di Indonesia sendiri. Menurut berita yang disampaikan oleh kompas.com, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengangguran setelah 1 tahun pandemik ini diperkirakan hampir mencapai 10 jutaan orang.
dan angka kemiskinan tembus sampai 10%. Melihat keadaan ini, saya kira kita semua telah mengalami dampaknya. Ini bukan lagi sesuatu yang menyenangkan. Keadaan ini sungguh sangat menyedihkan dan sangat berat bagi kita semua. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat menyikapi keadaan ini dari sudut pandang iman Kristen? Mari saudara-saudara, kita akan membahas bagaimana peran Roh Kudus menghadapi pandemi. Yang pertama, dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16, Roh Kudus menyertai orang-orang percaya. Mari kita lihat sebentar saudara, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa sebelum Yesus naik ke surga, ia berkata kepada murid-muridnya bahwa ia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain, yakni Roh Kudus. Untuk apa saudara? Menyertai mereka, mendampingi mereka dimanapun mereka berada. Di dalam bagian Alkitab ini dikatakan untuk menyertai kamu selama-lamanya. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai menyertai adalah sebagai penolong. Ini mempunyai dua makna saudara. Yang pertama, pengertian kata penolong itu adalah diibaratkan seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama, ya. Seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama. Saudara, ketika saya mendengarkan satu cerita dari seorang teman, dikatakan 20 tahun yang lalu ketika ia masih berada di kampung halamannya, dikatakan bahwa transportasi di tempat-tempat tertentu itu hanya sampai jam 8:30 malam. Suatu kali ia pergi ke satu daerah dan memang transportasi 8:30 malam sudah tidak ada lagi. Karena begitu asiknya dia berbincang-bincang dengan sahabat atau kerabat dengan temannya, maka saudara-saudara sudah melebihi jam 8:30 malam. Akhirnya dia harus pulang dengan jarak 10 km berjalan kaki. Saudara, Anda bisa bayangkan situasi saat itu belum ada listrik ya seperti saat ini di kampungnya. Jadi hanya lampu-lampu kecil yang ada di pinggir jalan. Itu pun kalau ada orang yang memang tergerak ingin meletakkannya di depan halaman rumahnya. Tetapi umumnya begitu gelap. Ketika teman saya berdiri di pinggir jalan, ia melihat ke kanan ke kiri, dia ketakutan saudara. Belum lagi cerita-cerita orang. Di beberapa tempat tertentu dikatakan ada perampok lah, ya, ada orang jahat lah, belum lagi hal-hal yang lain. Dan ini membuat dia begitu khawatir, sampai-sampai dia begitu takut untuk berjalan 10 km pergi ke rumahnya. Di dalam kebingungannya tiba-tiba ada seseorang yang berjalan mendekatinya. Dan berkata, "Dik, mau kemana?" Teman saya ini berkata, "Pak, saya mau pulang, rumah saya di sana." Dan kemudian bapak ini berkata, "Kebetulan saya juga mau pergi ke sana. Mari kita jalan sama-sama." Wah, saudara bisa bayangkan betapa senangnya teman saya itu di dalam ketakutannya saudara. Di dalam kondisi yang demikian ada seseorang yang mau berjalan bersama-sama mendampinginya. Waduh, betapa sukacitanya dia. Saya percaya di tengah-tengah pandemik ini, ketika Anda dan saya atau orang-orang percaya mulai berpikir ada begitu banyak masalah dan konflik yang terjadi dan itu membuat ia begitu ketakutan dan stres. Percayalah, Roh Kudus yang diutus oleh Yesus hadir dalam hidupmu dan juga hidup saya untuk berjalan bersama-sama. Sehingga kita akan merasakan kenyamanan. Kehadiran Allah Roh Kudus dalam hidup kita membuat kita menjadi lega dan penuh dengan keberanian menatap masa depan kita dan melihat kasih Tuhan yang ada di dalam hidup ini. Yang kedua, saudara-saudara, gambaran kata sebagai penolong itu ya dikatakan seperti seseorang yang memberikan dorongan dan nasihat. Jadi saat Roh Kudus hadir dalam hidup orang-orang percaya, maka ia akan berjalan
dan kemudian mendorong kita dan memberikan nasihat kepada kita. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengantar istri berbelanja di sebuah pasar. Ketika sampai di sana saya tunggu di parkiran. Tidak berapa lama saya melihat ada seorang pemuda yang pernah saya kenal dulunya. Ya, dia memang sebatang kara hidupnya karena tidak ada keluarga di Jakarta. Dia mulai berjalan bolak-balik, sudah 2 kali saya lihat dari ujung pasar kembali lagi ke ujung pasar. Dengan tatapan mata yang sedih. Kemudian saya panggil dia dan saya ajak dia bicara. Saya bilang begini, saya sudah lihat kamu 2 kali dari tadi bolak-balik jalan dari ujung pasar ke ujung lagi. Memangnya ada apa? Dia menatap saya dengan pandangan kosong dan berkata, saya nggak tahu Pak, saya hanya mau melangkah menuruti kaki saja. Terserah kaki saya mau bawa saya kemana. Saudara, Anda bisa bayangkan kalau ada orang yang berbicara seperti ini. Tentunya dia punya masalah yang berat, bukan? Dia mempunyai masalah yang serius. Di tengah-tengah ketidakpastian, beban hidup yang sangat berat, sering orang menjadi lemah dan putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Nah saudara, orang-orang seperti ini membutuhkan pendampingan. Ya, saudara, dan kemudian di dalam kondisi seperti ini orang tidak bisa hidup seorang diri. Ini saya katakan, ia butuh teman, seorang bisa mendampinginya. Paling tidak untuk sebagai teman curhat, ya ini melampiaskan emosi atau penyaluran emosi sehingga emosi seseorang menjadi sehat dan stabil. Di dalam ilmu konseling dengan jelas memberitahukan kepada kita, orang-orang di dalam kasus-kasus tertentu tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Karena kondisi jiwa yang labil, justru kalau ia dijauhi atau ditinggalkan seorang diri akan beresiko sangat berat di dalam hidupnya. Contoh saudara, baru-baru ini di tengah-tengah pandemik yang sudah berjalan 1 tahun lebih, seorang ibu dikatakan ia tidak mempunyai tempat penyaluran emosi. Ia begitu tertekan oleh karena pekerjaan di rumah, bahkan juga oleh pekerjaan suaminya. Ia akhirnya menjadi stres. Ia berteriak-teriak, omongannya ngaco saudara. Orang-orang di rumah jadi ketakutan. Kemudian ketika saya sampai di sana, saya melihat betul ibu ini mengalami goncangan jiwa. Jiwanya kosong dan akhirnya ia kerasukan roh jahat. Sebab itu saudara-saudara, kita tahu bahwa tidak mudah menjalani hidup di dalam kondisi yang demikian. Penyertaan Roh Kudus di dalam kondisi ini sangat dibutuhkan, sangat penting peranannya. Saya percaya di tengah-tengah pandemik ini juga banyak orang mengalami depresi. Mungkin itu karena usaha, bisnis, pekerjaan yang macet. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang menjerit, kelelahan karena begitu sibuk mengurus keluarga yang masih di dalam suasana stay at home. Bahkan para hamba Tuhan, pelayan-pelayan gereja dan para aktivis yang harus terus berputar otak bagaimana caranya memberikan pelayanan digital yang terbaik bagi pembinaan jemaat di era pandemik dan pasca pandemik nantinya. Saudara, ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Kita butuh kekuatan kuasa dari Allah. Ingatlah, Roh Kudus adalah sahabat kita. Ia diutus Yesus untuk menyertai kita. Marilah datang kepadanya. Serahkan segala khawatirmu kepadanya dan percayalah ia akan menyertai kita. Yang kedua saudara, peran Roh Kudus. Yang kedua adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Mari kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 8. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini Roh Kudus diutus Yesus dikatakan untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Pandemi yang terjadi sekarang ini seharusnya membuat Anda dan saya atau kita semua menjadi pribadi yang rendah hati dan kita harus mengoreksi diri kita kembali. Banyak orang mempertanyakan mengapa pandemik bisa terjadi.
seharusnya kita tidak usah berspekulasi dengan berbagai macam pendapat. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa di dalam dunia yang fana ini, apapun bisa terjadi. Sebab itu sudah selayaknya Anda dan saya sebagai orang-orang percaya untuk tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah, untuk menjalani kehidupan sebagai murid-murid Kristus, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bisa saja pandemi ini terjadi sebagai satu peringatan atau teguran Tuhan kepada kita semua agar manusia bertobat, karena dunia sudah penuh dengan dosa. Justru dengan kehadiran Roh Kudus kita harus bersyukur. Sebagai orang-orang percaya, Roh Kudus memimpin kita, menginsafkan kita akan dosa, agar kita sebagai orang-orang percaya dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan hidup bagi Kristus sebagai kebenaran yang sejati itu. Dan ingat saudara-saudara, penghakiman itu nyata. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Pengertian ini memberikan sebuah himbauan kepada kita, harus waspada. Karena apa yang kita lakukan ketika kita berada di dalam dosa, akibatnya adalah penghukuman kekal di dalam neraka. Tidak ada tawar-penawar. Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersukacita pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal itu Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi saudara-saudara, kalau Anda dan saya diberikan kesempatan untuk hidup, menjalani kehidupan di dalam dunia ini, Allah begitu mengasihi kita. Tetapi ingatlah bahwa di dalam semua aktivitas yang Anda dan saya lakukan, kita akan dibawa kepada pengadilan Tuhan pada akhirnya. Ada pertanggungjawaban yang akan kita lakukan di sana, yang akan kita terima sebagai konsekuensinya. Sebab itu saudara-saudara, pengkhotbah ingin mengingatkan kita sekali lagi, sadarlah, mari kita hidup seperti yang Tuhan inginkan, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saudaraku, di tengah-tengah dunia yang sukar ini, Roh Kudus memimpin kita untuk tidak mengikuti jalan-jalan dunia, tetapi menuruti firman Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengingatkan mereka dengan berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di dalam kesulitan hidup, banyak orang menjadi kalap dan menghalalkan segala cara dengan alasan yang penting bisa bertahan hidup. Ini semboyan mereka. Saudara, kita harus akui bahwa dunia kita saat ini secara global sedang bergerak ke arah digitalisasi. Sehingga hampir semua aktivitas di luar rumah dapat dilakukan secara online. Seperti usaha, orang tidak usah lagi pergi ke kantor, tetapi bisa menjalankannya dari rumah. Kemudian bisnis online. Orang sekarang tidak perlu lagi memiliki sebuah toko, tetapi cukup memiliki lapak secara online. Tanpa memiliki toko, ia bisa melakukan transaksi perdagangan. Berbelanja pun untuk membeli kebutuhan sehari-hari juga bisa dengan cara online. Anda dan saya tidak perlu lagi capek-capek pergi ke pasar, tetapi kita tinggal klik ya, dan tinggal klik salah satu akun dan kita mulai mengadakan aplikasi di sana, dan terjadilah transaksi, barang-barang kita butuhkan bisa diantar ke rumah kita. Tetapi saya mau beritahukan kepada kita harus hati-hati. Karena apa saudara? Banyak akun-akun di media sosial itu yang disebut dengan akun bodong. Apa maksudnya? Akun itu bukan akun yang sebenarnya. Ya, mereka meminta pembelinya untuk mentransfer uang dulu ke rekening mereka. Setelah itu dikatakan akan diberikan. Namun setelah uang ditransfer ternyata barang tidak dikirim-kirim dan akun itu tidak bisa lagi dihubungi, langsung hilang.
Ini penipuan namanya. Hal-hal seperti ini marak terjadi. Dan saat ini kita tahu tidak sedikit orang yang dirugikan. Tidak sedikit banyak orang sudah tertipu. Bahkan tren sekarang juga di pasar-pasar tradisional. Orang menggunakan hipnotis sebagai modus penipuan untuk menguras harta orang lain. Suatu kali saudara, seorang ibu sebelum pandemik ini memberikan kesaksian kepada kami di kelompok kecil. Dia bilang bahwa dia baru kemarin pagi mengalami kondisi yang seperti itu. Waktu ia mau berbelanja, ada seorang ibu dengan dandanan begitu rapih, ya, memanggil ia dan meminta ia pergi mengantar ke sebuah toko emas yang ada di dalam pasar itu. Sampai di sana nggak tahu bagaimana caranya, kemudian ibu ini sepertinya kehilangan ingatan dan kemudian ia diminta untuk pulang ke rumah, ambil semua hartanya, ya, termasuk emasnya, uang simpanannya, dan mengikuti saja. Ibu itu membawa kendaraan, maksudnya orang yang menghipnotis ini membawa ibu tersebut naik mobilnya. Kemudian turun, dia tunggu di depan rumah, maksudnya agak jauh dari depan rumahnya. Kemudian ibu itu masuk ke kamar yang mengeluarkan semua kekayaannya, yaitu uang tabungannya yang selama ini dia simpan di satu tempat dikeluarkan. Itu dolar saudara, bentuk dolar. Dan kemudian emas-emasnya yang nggak tahu puluhan gram dikeluarkan semua. Dan kemudian dia masukkan di satu kantong. Suaminya tanya mau kemana, dia diam aja. Dia keluar, dia naik lagi mobil itu dan kemudian dia kasih kepada orang tersebut. Dan orang tersebut katakan, ini ada satu bungkus harta yang ibu akan buka. Tapi tunggu, jangan cepat-cepat, tunggu sampai 5 hari. Akhirnya ibu itu diturunkan di satu tempat dan mobil itu jalan. Tidak lama ibu itu kaget karena handphonenya berdering. Ternyata panggilan dari suaminya. Setelah itu dia kaget dan dia pulang, dia bercerita kepada suaminya. Dan ketika bungkusan yang dikatakan sebagai hadiah untuknya, ya itu berkat begitu, dibuka hanya 5 bungkus Indomie. Saudara bisa bayangkan berapa harta yang sudah dikurasnya, 250 juta. Sedih sekali. Aduh, betapa menyakitkan. Tetapi semua ini dijalani oleh orang-orang seperti itu. Nah, saudara, mereka melakukannya tanpa rasa bersalah. Mereka melakukan kejahatan itu dengan begitu beraninya. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan tidak harus tertipu dengan keadaan zaman yang menggiurkan kita. Semua itu bentuknya adalah kejahatan. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus mengingatkan kita untuk menjauhkan diri dari dosa dan kejahatan agar tidak terperangkap oleh kenikmatan dunia. Anda dan saya harus tetap berharap kepada Allah sekalipun dalam situasi sulit. Kita tahu bahwa Allah memelihara kita. Raja Daud berkata di dalam Mazmurnya, dari dahulu hingga sekarang aku belum pernah melihat bahwa keturunan orang-orang benar meminta-minta roti. Itu artinya bahwa Tuhan memelihara kehidupan orang-orang benar dan keturunannya. Jadi di tengah pandemik ini kita jangan takut. Tuhan tetap memelihara kita semua dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan ingin agar kita tetap mempertahankan hidup kudus agar berkenan kepadanya. Kekudusan hidup menjadi poin penting bagi anak-anak Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, terakhir saudara-saudara. Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam Injil Yohanes 16, mari kita lihat ayatnya yang ke-13. Sekali lagi saya akan bacakan bagian ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang-orang percaya adalah untuk memimpin orang-orang percaya kepada seluruh kebenaran. Apa maksudnya seluruh kebenaran? Maksudnya adalah mengerti akan firman Allah. Ya, maksudnya adalah kita sebagai orang-orang percaya yang sedang di dalam pergumulan atau beban berat,
Roh Kudus akan mengingatkan kita mengenai janji-janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara, sudah 1 tahun lebih kita hidup di tengah pandemik. Banyak orang bertanya kapan pandemik ini akan berakhir. Karena kehidupan yang sekarang ini dijalani dengan penuh kekhawatiran. Belum lagi selesai pandemik jenis ini, sudah muncul varian baru. Seperti yang terjadi di India. Katanya di Indonesia pun varian baru itu sudah masuk. Wah, ini sangat menakutkan, saudara. Jenis vaksin seperti AstraZeneca dari Jerman yang katanya memiliki efek samping. Orang yang divaksin akan mengalami efek demam selama 3 hari. Ada yang merasa pusing, muntah-muntah. Dengan kondisi seperti ini banyak orang takut dan tidak mau divaksin. Saudara, di dalam ketegangan seperti ini, Roh Kudus membawa Anda dan saya untuk mengerti janji-janji Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 34 ayat 7 dan 8. Mari kita lihat, saudara. Firman Allah berkata, orang-orang yang tertindas ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan mereka. Ia akan menyelamatkan mereka dari segala kesesakannya. Ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Belum lagi janji Tuhan yang sangat menguatkan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan di sana bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Allah itu setia dan adil saat kita dicobai. Ia akan memberikan jalan keluar ketika kita berseru kepadanya. Sehingga datang pertolongan, kita dimampukan untuk dapat menyelesaikan setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini. Sebab itu, saudara, jangan khawatir dalam menjalani hidup ini. Ingatkah kita akan peristiwa angin ribut saat Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya menyeberangi Danau Genesaret? Alkitab berkata setelah seharian Yesus melayani dengan murid-muridnya, maka tiba saatnya mereka berpisah dari antara orang banyak itu untuk menyeberang ke seberang Danau Genesaret. Namun ketika mereka di dalam perjalanan, saudara, dikatakan terjadi angin sakal atau angin topang yang begitu besar yang menimbus perahu mereka. Sehingga perahu mereka terombang-ambing. Murid-murid mencoba memasang layar, tetapi gelombang yang besar masuk ke dalamnya dan membuat perahu itu hampir tenggelam. Mereka sebagai nelayan-nelayan yang sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, tetapi kali ini dibuat mereka menjadi kalang kabut. Mereka menimba air, mengeluarkan air. Bahkan pikiran mereka hanya satu, fokus mereka takut mati. Di dalam kondisi yang demikian, Petrus teringat mereka bersama-sama dengan Yesus dan Yesus ada di buritan. Ketika ia mendekati Yesus di sana, Yesus sedang tertidur pulas. Dengan segera karena rasa takut, ia membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, tidakkah engkau tahu bahwa kita akan binasa?" Ketika Yesus bangun dari tidurnya, apa yang dikatakan oleh Yesus? "Mengapa engkau takut, hai kamu orang-orang yang tidak percaya?" Dan kemudian dengan satu hardikan, Yesus berdiri dan berkata, "Tenanglah." Gelombang yang bergulung-gulung yang besar itu dan angin sakal yang bertiup dengan hebatnya seperti memiliki telinga dan takut mendengarkan hardikan Yesus. Dengan perlahan-lahan semua berhenti sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, ketika Yesus ada dalam hidupmu dan juga di dalam hidupku, kita tidak perlu khawatir. Sekalipun kita tahu Yesus tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi Ia telah mengutus Roh Kudus untuk hadir sebagai penolong yang lain, berada di dalam hidupmu dan hidupku. Ia akan memimpin kita, menyadarkan kita dari dosa, dan Ia juga akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran untuk mengingat kepada janji-janji Tuhan, sehingga janji-janji itu menjadi sempurna. Apapun masalah yang kita hadapi hari ini di tengah-tengah pandemik, tidak seharusnya membuat kita gentar dan menjadi takut. Berserahlah dan berharaplah kepada Allah melalui pimpinan Roh Kudus. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan menghendaki agar kita semua
menjadi orang-orang yang taat di dalam Allah. Inilah peranan Roh Kudus bagi orang-orang percaya di tengah pandemi. Tetaplah bersandar pada Tuhan. Melalui ketaatan kita mendengarkan akan pimpinan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini sungguh mengingatkan kepada kami. Mungkin selama ini kami gagal mempercayai hidup kami kepada pimpinan Roh Kudus. Tetapi biarlah melalui firman ini kami diingatkan kembali bagaimana kami harus taat dan dengar-dengaran terhadap pimpinan Roh Kudus. Terpuji nama-Mu, berkati segenap sidang jemaat Tuhan, berkati gembala sidang, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan pimpin dan terus memberkati mereka. Di tengah-tengah pandemik mereka tetap melihat kasih setia Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus yang selalu menguatkan mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan jemaat kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, agungkan dan muliakan dalam nama Yesus. Dengan segenap hati dan jiwa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru hari lepas hari dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini, minggu terakhir di bulan Mei tahun 2021, kami umat-umat-Mu jemaat GGPHK dapat bersekutu bersama-Mu ya Bapa, melalui puji-pujian, doa dan penyembahan kami kepadamu dalam ibadah secara virtual pada saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan sebagai sumber pengharapan, penghiburan, dan kekuatan dalam menghadapi pencobaan dan segala macam masalah dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap teguh mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang Engkau utus dengan kuasa Roh Kudus untuk mengabarkan kebenaran Injil Kerajaan Allah, supaya banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup menuju keselamatan yang kekal. Berkati dengan kesehatan yang baik dan perlindungan di mana saja hamba-Mu berada, dan mencukupkan segala kebutuhan dalam pelayanannya. Berkati para aktivis yang ambil bagian dalam melayani, sehingga ibadah online ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa untuk persembahan persepuluhan dan persembahan ucapan syukur yang telah diberikan oleh jemaat. Kiranya persembahan ini Engkau berkati dan kuduskan, dan layakkan untuk dipakai memenuhi kebutuhan dalam pelayanan untuk memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati jemaat yang sudah memberi persembahan dengan sukacita, dan balaskanlah seturut janji firman-Mu. Demikian juga jemaat yang belum sempat memberi persembahan, Engkau berkati dengan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk Mukse sebagai gembala sidang GGPHK Jakarta, dan keberadaan seluruh jemaat GGPHK yang berusia termuda hingga usia lanjut. Kami mohon pertolongan dan perlindungan Tuhan agar kami terhindar dari mara bahaya dan sakit penyakit, dan terhindar dari penularan COVID-19 yang saat ini masih menjangkiti umat manusia di dunia ini. Namun bila ada jemaat HK yang mengalami sakit dan dalam kondisi kelemahan tubuh, kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan Yesus, melawat, menjamah, dan menyembuhkan pada bagian tubuh yang sakit dan yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau berkati kekuatan dan pemulihan. Kami juga berdoa, kiranya Engkau memberkati jemaat HK yang sudah lulus sekolah tahun ini, dan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai cita-cita mereka. Jemaat HK yang belum bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan dan menuntun kepada salah satu perusahaan untuk dapat menerima mereka untuk bekerja. Demikian juga jemaat yang mencari nafkah dengan berdagang, Tuhan berkati usahanya agar tetap naik, tidak turun, tidak mengalami resesi, dan tidak mengalami pailit.
Ya Bapa, kami umat-umat-Mu pribadi lepas pribadi yang saat ini ada yang mengalami resesi ekonomi dan kesehatan yang tidak prima, serta mengalami berbagai macam persoalan. Kami mohon kekuatan daripada-Mu ya Bapa, agar kami dapat memikul beban berat dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan kami akan tetap setia menanti jawaban Tuhan atas doa-doa dalam pergumulan di setiap tarikan dan hembusan napas hidup kami. Kami percaya pertolongan-Mu selalu indah pada waktunya. Engkau adalah Allah Yahova Jireh, Tuhan Sang Penyedia yang mencukupkan segala kebutuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk campur tangan menolong bangsa dan negara kami melakukan pemulihan atas masalah kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dan masalah ekonomi, sosial, dan keamanan. Berkati pemimpin bangsa kami, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, TNI Polri, dan para pemimpin dalam pemerintahan di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah di seluruh wilayah NKRI. Berkati dengan hikmat marifat dalam upaya melakukan pemulihan dari segala masalah demi mensejahterakan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa memohon belas kasihan-Mu, ya Allah, yang Maha Kuasa, untuk melindungi dan meluputkan kota Jakarta dari mara bahaya bencana alam seperti yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Berkati kota Jakarta tempat kami tinggal bersama keluarga dan sahabat kami, agar tetap dalam kondisi aman dan damai. Jadikanlah kota Jakarta dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan doa-doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudari, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian yang berkata, Tuhanku berkuasa. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Tuhan yang ajaib bagi kita semua. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah
besar, Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Angkat pujian ini, katakan Tuhan hanya kepadamu. Tuhan hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Katakan Tuhanku, Ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. kemenangan besar. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang untuk mari kita berdiri bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Saudara, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukan firman yang telah engkau dengar dan terimalah berkat-Nya. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Ia terus memimpin kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan duduk. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.